Kembali lagi di acara The Story of Book. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fikri dari kelas 2 Zubair, akan menceritakan Humarah, burung yang berbicara kepada Rasulullah. Halo, nama saya M. Khalid Faruk Al-Fatih. Saya dari kelas 2 Zubair bin Awam. Saya akan menceritakan Explodia, anak muslim cerdas alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Falisha. Saya dari kelas 2 Zubair. Saya akan membacakan buku cerita berjudul Abu Ubaidah bin Jarrah. Perkenalkan, nama saya Diva Hafizah. Saya dari kelas 2 Zubair. Saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Perkenalkan, nama saya Naura Aksidaulai. Saya akan menceritakan Aku Bilang Permisi. Saya akan melanjutkan cerita saya. Aku seekor burung Humarah. Bulu-buluku berwarna merah. Aku punya 2 ekor anak. Dua-duanya burung yang cantik dan lucu. Mereka suka bercanda ria. Suatu ketika lewat rombongan laki-laki Arab. "Coba lihat burung-burung itu," seru salah seorang dari mereka. Teman-temannya ikut melihat ke arahku. "Wah, burung merah yang cantik," seru orang itu. Seorang laki-laki memanjat pohon. Aku kaget dan terbang mengawasinya. "Hei, apa maumu?" teriakku. Orang itu membawa turun 2 ekor anakku. "Hei, jangan ambil anak-anakku. Ayo kembalikan anak-anakku." Tapi orang-orang itu malah tertawa. Mereka tidak mengerti bahasaku. Anakku menjerit-jerit ketakutan. Mereka meminta tolong kepadaku. Aku sedih melihat mereka, tapi manusia tidak mengerti bahasa burung. Aku terbang berputar-putar di langit. Alhamdulillah, aku melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku langsung terbang menuju ke bumi. Aku akan mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang baik. Aku mengepak-ngepakkan sayap di hadapan Rasulullah. "Apa maunya burung itu?" kata sahabat Rasul heran. Mereka khawatir dengan keselamatan Rasulullah. Padahal aku bukan burung jahat. Aku hanya ingin mengadu saya. Rasulullah tersenyum. Beliau berkata, dia ingin menyampaikan sesuatu. Lalu beliau berkata kepadaku, "Ayo ke sini." Aku mendekati Rasulullah. Aku senang berada di dekat Rasulullah. Aku berbicara kepada Rasulullah. "Anak-anakku diambil orang," kataku. Aku menceritakan kejadian sedih tadi. Tapi mengapa Rasulullah tersenyum ya? Apakah beliau tidak memahami bahasaku? Para sahabat terlihat kebingungan. Aku khawatir mereka tidak paham bahasaku. Burung ini kehilangan anak-anaknya. Jelas Rasulullah. Ternyata Rasulullah memahami bahasa burung. Hore, aku jadi senang. Aku memberitahukan pelakunya. "Ayo kita kejar," seru Rasulullah. Rasulullah berhasil menghentikan rombongan itu. Mereka kaget melihatku datang bersama Rasulullah. "Siapa yang mengambil anak burung ini?" tanya Rasulullah kepada mereka. Seorang laki-laki mengakui perbuatannya. Katanya, "Ia suka dengan anak-anakku." Anak-anakku menjerit ketakutan. Aku khawatir dengan anak-anakku. Mereka butuh makanan. Hanya aku yang bisa merawat anak-anakku. Orang itu harus mengembalikan anak-anakku ke tempat semula. Rasulullah berkata, "Kembalikan anak-anak burung itu." Laki-laki tersebut menyadari kesalahannya. "Maafkan kami," ucapnya. Aku pun memaafkan kesalahannya. Dia tidak boleh
lagi mengganggu burung anak-anakku harus dikembalikan. Laki-laki itu kembali naik ke atas pohon. Ayo taruh kembali anak-anak burung itu, suruh Rasulullah. Anak-anakku ditaruh kembali di sarangnya. Aku jadi senang sekali. Hore, seruku. Aku berterima kasih kepada Rasulullah. Rasulullah melarang manusia mempermainkan binatang. Beliau sangat baik hati. Halo, saya akan menceritakan struktur bumi. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita beranggapan bahwa bumi berbentuk datar. Namun penelitian membuktikan bahwa bumi itu bulat. Bumi kita nanti, bumi tempat tinggal kita selalu bergerak setiap saat. Bumi selalu berputar pada poros atau berotasi dan berputar mengelilingi matahari. Berevolusi di dalam bumi terdapat berbagai macam material panas yang keluar sebagai energi. Lalu, apa yang ada di dalam bumi? Lapisan bumi. Bumi yang kita tempati terdiri dari berbagai lapisan. 1. Permukaan bumi. Tempat kita berdiri saat ini disebut permukaan bumi, yaitu bagian paling luar dari kerak bumi. Permukaan bumi tempat kita tinggal dan juga merupakan hamparan alam yang sangat indah. 2. Kerak. Lapisan paling luar bumi di atas mantel bumi adalah kerak bumi. Kerak bumi berbentuk padat dan bisa bergerak dan mengapung di atas cairan magma karena berada di atas mantel bumi yang juga bergerak. 3. Mantel bumi. Mantel bumi merupakan bagian yang paling banyak mempunyai ruang. Bagian paling luar memiliki suhu yang lebih rendah sehingga bentuknya lebih padat. Bagian dalam suhunya lebih tinggi sehingga bentuknya cair dan bisa bergerak. Inilah yang menyebabkan gempar bumi atau gempa. Inti luar. Berbeda dengan inti bumi. Inti luar bumi ini berbentuk cairan. Suhunya sekitar 400 derajat Celcius. Apabila bumi bergerak, inti luar bumi juga ikut bergerak. Inti. Bagian bumi paling dalam suhunya yang sangat panas. Hampir seperti suhu matahari, yaitu sekitar 5.400 derajat Celcius. Inti bumi ini berbentuk padat. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan hebat di permukaan bumi yang muncul dari dalam bumi dengan kekuatan besar. Peristiwa gempa bumi terjadi karena pergeseran lempeng bumi atau gunung meletus. Tahukah kamu titik tertinggi di bumi yang terdekat dengan bintang-bintang adalah Gunung Chimborazo di pergunungan Andes, Amerika Serikat. Tadabur, hingga kini bumi terus bergerak. Para ilmuwan membuktikan benua Australia bergerak mendekati Papua 1 cm setiap tahun. Artinya gunung-gunung yang ada di benua tersebut ikut bergeser seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat Al-Qur'an bahwa gunung-gunung bisa berjalan. Maha besar Allah. Firman Allah, engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Demikianlah penciptaan
Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya dia teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah An-Naml ayat 88. Bernama lengkap Amir Ibnu Abdullah Ibnu Al-Jarrah, namun lebih sering dipanggil dengan nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Abu Ubaidah termasuk As-Sabiqunal Awalun, golongan pertama yang masuk Islam. Dia termasuk yang memeluk Islam melalui perantara dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. HR At-Tirmizi. Rasulullah SAW sangat mempercayainya. Beliau pernah mengatakan sesungguhnya setiap umat memiliki seorang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia orang yang sangat ramah kepada semua orang, wajahnya selalu berseri, akhlaknya baik dan sangat pemalu. Namun saat berada di medan perang untuk membela kaum muslim, tak pernah ada rasa takut di dalam hatinya. Yang dia khawatirkan dalam setiap peperangan adalah Rasulullah SAW terluka, maka setiap gerak matanya selalu mengikuti gerakan Rasulullah SAW. Abu Ubaidah pernah ikut hijrah ke Habasyah. Lalu pada akhirnya ia ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Dia ikuti semua perang yang diikuti oleh umat muslim dari saat bersama Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat perang Uhud, Rasulullah terluka. Pipi beliau terkena pecahan besi karena serangan musuh. Abu Ubaidah secepat kilat mendekati beliau. Dengan giginya dia mencabut dua besi yang menempel di pipi Rasulullah agar Rasulullah tidak terlalu kesakitan. Dua besi tercabut bersamaan. Dengan tercabut pula dua gigi depan Abu Ubaidah, maka banyak orang mengenalinya karena giginya yang ompong. Suatu hari ada utusan dari Najran menghadap Rasulullah SAW. Mereka minta dikirim utusan untuk mengajarkan tentang agama Islam dan menjadi hakim yang adil untuk mereka. Rasulullah SAW berjanji akan mengirimkan orang yang terpercaya pada para sahabat. Sangat berharap merekalah yang diutus. Namun ternyata Rasulullah SAW memilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ikut berperang melawan Romawi. Perang itu dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Khalid bin Walid. Di saat istirahat, seorang utusan khalifah Umar bin Khattab datang. Utusan itu menyampaikan sebuah surat yang sangat mengagetkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah menunggu perang usai. Dia tidak mau mengganggu konsentrasi dan semangat kaum muslimin yang sedang menghadapi perang yang berat. Begitu usai berperang, Abu Ubaidah baru menemui Khalid bin Walid dan menunjukkan surat
dari khalifah. Baik Khalid dan Abu Ubaidah patuh dan taat pada perintah khalifah. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur di negeri Syam, sebuah negara makmur yang telah menjadi wilayah muslim. Dia memimpin rakyatnya dengan baik. Meskipun memiliki jabatan tinggi, Abu Ubaidah bukanlah seorang orang kaya. Setiap kali memiliki sedikit harta, dia selalu membagikannya pada rakyat yang membutuhkan. Saat Khalifah Umar bin Khattab mengunjungi rumah di Syam, beliau menangis karena Khalifah melihat Abu Ubaidah hanya memiliki sedikit sekali barang di rumahnya. Suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan uang sebesar 4.000 dirham dan 400 dinar untuk Abu Ubaidah. Namun uang itu langsung dibagikannya kepada masyarakat. Suatu waktu terjadilah wabah penyakit mematikan di daerah Amwas, Yordania. Abu Ubaidah bersama para pasukan sedang bertugas di daerah tersebut. Umar bin Khattab merasa sangat khawatir. Beliau mengirimkan surat yang meminta Abu Ubaidah untuk menemuinya karena suatu urusan. Abu Ubaidah memahami maksud Khalifah Umar yang tak ingin Abu Ubaidah terkena penyakit. Namun Abu Ubaidah meminta izin kepada Umar untuk menolak perintah itu. Aku tidak ingin meninggalkan pasukanku di sini. Aku minta izin darimu untuk tetap tinggal. Begitulah salah satu bunyi surat balasan Abu Ubaidah kepada Umar bin Khattab. Umar menangis saat membaca surat itu. Para sahabat lain bertanya, apakah Abu Ubaidah meninggal dunia? Tidak, tapi kematian sudah sangat dekat, jawab Amirul Mukminin kala itu. Abu Ubaidah terjangkit penyakit dari wabah itu pada usia 58 tahun. Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia dan dikubur di daerah Syam. Beliau menyerahkan kepemimpinan kepada Muaz bin Jabal. Adik-adik yang soleh-soleha, yuk kita berteladani sifat amanah dan dermawannya Abu Ubaidah. Selain itu, kita juga perlu mencontoh sikap bertanggung jawab dan setia kawannya. Beliau tidak mau meninggalkan pasukan meski dalam kondisi yang sangat sulit. Nama lengkapnya adalah Yunus bin Matta dan beliau diutus Allah kepada kaum Niwana di negeri Maushil. Kaum Niwana adalah kaum yang menyembah berhala dan sangat suka melakukan tindakan maksiat. Siang dan malam Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, namun hanya segelintir orang saja yang mau mengikuti ajarannya. Kaum Niwana tidak percaya akan adanya azab Allah, sehingga mereka selalu mencemooh Nabi Yunus ketika ia sedang berdakwah. Jika kalian tidak berhenti menyembah patung-patung berhala itu, niscaya Allah akan menurunkan azabnya. Seru Nabi Yunus, kapan datangnya azab dari Tuhanmu itu? Tantang kaum Niwana. Tinggal 30 hari lagi, jawab Nabi Yunus. Namun setelah 30 hari, azab itu ternyata belum juga datang. Hal ini membuat kaum Niwana semakin mengejek Nabi Yunus. Keesokan harinya, Nabi Yunus mengabarkan bahwa azab diturunkan 10 hari lagi. Namun ucapan hanya mereka anggap sebagai kebohongan belaka. Nabi Yunus dan para pengikutnya kemudian pergi meninggalkan kota. Sementara itu azab yang dijanjikan Allah benar-benar datang. Awan hitam pekat tiba-tiba datang menyelimuti kota dan kaum Niwana pun menjadi ketakutan sehingga mereka mencari Nabi Yunus. Mereka berjanji akan beriman kepada Allah, namun Nabi Yunus sudah pergi meninggalkan kota. Akan tetapi kepergian Nabi Yunus ternyata belum mendapat izin Allah, sehingga ia pun terpisah
dari para pengikutnya. Dalam perjalanannya akhirnya Nabi Yunus sampai di tepi laut. Pada saat itu terdapat sebuah kapal yang sedang berlabuh. Nabi Yunus akhirnya masuk ke dalam kapal tanpa pengetahuan anak buah kapal. Kemudian setelah beberapa saat akhirnya kapal tersebut berlayar. Saat kapal tersebut berlayar di tengah laut, tiba-tiba datanglah badai yang disertai ombak besar. Kapal pun terombang-ambing dan hampir saja tenggelam. Tidak biasanya ada badai seperti ini. Pasti ada pelarian yang menyusup di kapal ini, kata kapten kapal. Kemudian kapten kapal pun membuat undian di depan semua penumpang undian. Ternyata jatuh pada Nabi Yunus. Undian tersebut dilakukan hingga 3 kali dan selalu jatuh pada Nabi Yunus. Akhirnya kapten kapal yakin bahwa Nabi Yunus lah pelarian itu. Nabi Yunus pun akhirnya diminta untuk menjatuhkan diri ke laut agar penumpang yang lain selamat. Nabi Yunus tidak dapat membela diri dan akhirnya menjatuh diri ke laut. Ternyata benar, lautan menjadi tenang kembali dan awan yang gelap berubah menjadi cerah sepeninggalan Nabi Yunus. Tidak lama setelah itu, atas izin Allah datanglah seekor ikan paus. Namanya Nabi Yunus. Tubuh Nabi Yunus masuk ke dalam mulut ikan paus itu seakan masuk ke sebuah lubang yang besar. Atas izin Allah, Nabi Yunus dapat bertahan hidup di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus tak berhenti-hentinya ia memanjat doa, memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendengar doa Nabi Yunus. Atas izin Allah, ikan paus itu kemudian berenang ke pantai dan mengeluarkan Nabi Yunus. Allah kemudian memberi petunjuk untuk segera kembali ke kaum Niwana. Kaum Niwana menyambut kedatangannya Nabi Yunus dengan penuh sukacita. Mereka menceritakan bagaimana azab itu hendak ditimpakan dan semenjak itulah kaum Niwana beriman kepada Allah. Nabil dan Laura pergi menonton sirkus bersama ayah dan bunda. Sore itu suasana di tempat sirkus cukup ramai. Mereka segera menuju ke loket untuk membeli tiket. "Permisi," ucap ayah dan bunda. "Permisi," ucap Nabil dan Laura. Sesampainya di loket, ayah membeli tiket. "Ayo kita masuk," kata Nabil dan Laura bersamaan. Mereka pun masuk dan mencari tempat duduk. "Permisi." Tak lama kemudian pertunjukan dimulai. Mereka pun menonton dengan gembira. Demikian cerita dari kami. Sampai berjumpa minggu depannya dan cerita